Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, tsumma salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaromin, para alim, para ulama, wabil khusus panjenenganipun Kiai Haji Saiful Anam yang kami hormati. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kenapa kita tanyakan kesehatan? Karena ternyata kesehatan itu mahal harganya. Alhamdulillah Kiai Haji Saiful Anam ini kondisinya sehat dan sekarang bersama kita semua. Para muslimin muslimat, nahdien nahdiyat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita sama-sama haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini, sampai detik ini kita semua masih dilimpahkan rahmat dan nikmatnya, nikmat sehat wal afiyah dhahiran wa batinan, terlebih nikmat iman wal Islam serta nikmat Nahdlatul Ulama yang masih ada di dalam jiwa diri kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatullah wassalamuhu, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi turja syafa'atuhu, Nabi Agung yang nantiasa kita harapkan syafaatnya terutama kelak di yaumul qiyamah. Para pemirsa NU Turen Official rahimakumullah, nahdien nahdiyat yang kami banggakan, alhamdulillah kita ketemu kembali di ngaji online MBC NU Turen melalui channel NU Turen Official. Sebelum kita berlanjut pada materi yang akan beliau sampaikan oleh Kiai Haji Saiful Anam, saya berharap panjenengan semua terutama nahdien nahdiyat untuk ringan bersedekah kepada kami, terutama sedekah subscribe, like, komen pada channel ini agar channel NU Turen Official ini dapat cepat berkembang dan lebih bermanfaat bagi kita semuanya. Baiklah, tidak berpanjang kata, untuk pengantar saya untuk opening ini kita ikuti saja materi yang akan beliau sampaikan, yakni tentang tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu, diterima tidaknya adalah urusan Allah, tetapi ada tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah, dan seperti apa dan bagaimana tanda-tanda tersebut ini akan dikupas oleh beliau Kiai Haji Saiful Anam. Kepada beliau disilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammad ibn Abdillah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami muliakan para kiai, juga yang sangat saya banggakan kaum muslimin muslimat, para nahdien nahdiyat, mustami'in mustami'at, juga seluruh warga Nahdlatul Ulama dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita masih diberikan maunah hidayah oleh Allah sehingga kita bersama bisa melaksanakan puasa Ramadan.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentunya di dalam kita berpuasa Ramadan, tentunya kita menginginkan akan ibadah kita semuanya, amal-amal kebajikan kita semuanya, yang dimana kita sebagai hamba tentunya ingin amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Wujudnya kita hidup diciptakan oleh Allah ini memang semata-mata untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saumpama kita mengabdi dan abdian kita tidak diterima oleh Allah, alangkah celakanya kita nanti. Oleh karena itu, kita semuanya dari kalangan apapun, baik yang alim ataupun yang tidak, semua menginginkan bahwa ibadah kita ini diterima oleh Allah. Karena hakikatnya yang menerima Allah dan nantinya juga yang memberikan balasan pun itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para pemirsa rahimakumullah, tentunya kata-kata diterima tadi oleh Bapak Ustadz Sholihin sudah disampaikan. Terima, kata-kata terima adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita sebagai manusia, kita sebagai hamba hanya tentunya bisa mengetahui bagaimana tanda-tanda bahwa amalnya orang ini diterima oleh Allah. Ini yang tentunya nanti akan membuat kita menjadi motivasi kepada kita beramal ibadah. Di sini bahwa urusan amal, urusan ibadah, utamanya puasa Ramadan karena ketepatan sekarang bulan Ramadan. Namun juga bukan hanya itu. Misalnya kita nanti mengakhiri puasa dengan berzakat, ataupun kita punya kemampuan bisa melaksanakan ibadah haji, ataupun amal-amal yang lain. Seperti kita melaksanakan sholat, kita beramal sosial kepada orang. Semuanya itu tentunya kita menginginkan amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak diterima, maka amal kita muspro dalam orang Jawa. Orang percuma, tidak berguna. Oleh karena itu, di sini ada 3, yaitu hal yang merupakan tanda bahwa amal ibadah utamanya puasa itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ini saya kutip dari Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya. Beliau menjelaskan anna mu'awadatas siyam ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli saumi Ramadan. Jadi Ibnu Rajab Al-Hambali ini beliau bersabda, sesungguhnya orang yang senantiasa mudawamah, terus-terusan dia melaksanakan puasa sunat setelah dia itu berpuasa Ramadan, maka itu termasuk alamat ala qabuli saumi Ramadan, termasuk tanda-tanda diterimanya puasa Ramadan. Suatu contoh, misalnya dia pada bulan Syawal setelah berpuasa 1 bulan penuh, maka hatinya digerakkan oleh Allah, dia senang, dia tentram jika dia melaksanakan puasa, maka pada bulan Syawal dia melaksanakan puasa. Dia senang sekali berpuasa. Bukan hanya itu, misalnya nanti masuk pada bulan Muharram, tanggal 9 Muharram dia berpuasa sunat Tasu'a. Pada tanggal 10 berpuasa Asyura. Pada bulan Rajab dia berpuasa bulan Rajab. Itu satu tanda bahwa dia itu Ramadannya orang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begini, fa innallaha idza taqabbala amala abdin wafaqahu li amali sholihin ba'dah.
Katanya Ibnu Rajab begini, karena sesungguhnya Allah itu apabila sudah menerima amalnya seseorang, maka Allah itu memberikan petunjuk kepada orang itu untuk melaksanakan amal-amal yang soleh. Nah ini. Jadi kalau amal ibadahnya diterima, pasti orang itu dampaknya, asarnya, amalnya ke belakang adalah berlaku soleh, lebih baik. Sehingga ada sebagian dari para ulama juga mengatakan sawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Nah ini. Jadi pahalanya suatu kebaikan itu bisa dilihat setelahnya. Jadi kalau setelah dia mengamal sesuatu itu, setelahnya itu dia melakukan tambah baik, maka berarti amal orang itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka naudzubillah. Misalnya ada seseorang, ia juga ikut berpuasa bersama orang, tapi setelah berpuasa tidak ada asar sedikit pun. Dia setelah puasa ya sudah, puasa setelah puasa hilang semuanya. Itu ada ditandai bahwa sebenarnya puasanya orang itu hanya meninggalkan haus dan lapar saja. Para pemirsa, dari itu di sini saya kutip dari sabdanya Ibnu Athaillah Al-Askandari dalam kitab Al-Hikam. Itu sebagai tanda juga menandakan bahwa amal itu nanti orang itu lebih baik. Man wajada samrota amalihi ajilan fahuwa dalilun ala qabulihi ajilan. Nah itu dalam Al-Hikam disebutkan itu. Jadi siapa yang menemukan suatu hasil dari amalnya itu ditemukan. Jadi mari puasa dia amalnya bagus, mari bersedekah dia justru tambah hartanya tambah banyak, tambah barokah, dan maka fahuwa dalilu ala qabuli ajal. Maka itu sebagai tanda bahwa amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah. Itu yang pertama. Jadi kita itu hendaklah dalam amal itu kita lihat setelahnya. Pertama. Yang kedua, sebagai tanda bahwa puasa kita diterima, itu adalah dijauhkan dari perbuatan-perbuatan tercela. Jadi setelah ngamal, kita itu amalnya tambah bagus, tidak amalnya tambah jelek. Jadi kita dijauhkan dari amal-amal tercela. Karena apa? Karena kita ingat, apabila seseorang melakukan puasa dan orang itu menghindar dari perbuatan 5 perkara yang merusak kepada pahala puasa, maka insya Allah jelas akan puasa orang itu akan diterima. Mafhum mukhalafahnya, apabila orang berpuasa lalu mengerjakan hal-hal yang jelek, misalnya suatu contoh, orang itu al-kadzib. Nah, di dalam berpuasa itu dia itu dusta, bohong. Juga misalnya wal ghibatu, dia menggunjing orang lain. Senang kerasani. Nah, karena puasa misalnya kalau orang perempuan dia ngerumpi dengan teman-temannya, ataupun mungkin pemuda-pemuda dengan teman-temannya ngerumpi, ternyata yang dibicarakan aib-aib temannya, keburukan atau kelemahan orang lain, bukan membicarakan kebaikan orang. Kalau memberikan kebaikan itu bukan berarti ghibah. Kita ingat ghibah adalah membicarakan orang, jikalau orang itu mendengar maka orang itu tidak ridho dengan apa yang dibicarakan. Itu berarti ghibah. Termasuk wan namimah, dia itu namimah, mengadu domba. Terus wal yaminul humus, yaitu sumpah yang palsu. Nah, karena biasanya orang berdagang demi sukses dalam mengambil untung yang besar, maka dia berani melaksanakan
sumpah-sumpah palsu. Yang terakhir yang akan merusak atau menghilangkan pahala puasa adalah wanadru bisyahwatin. Dia melihat dengan syahwat. Lah, kalau orang itu sudah bisa meninggalkan sesuatu itu, maka di situ orang itu akan menjadi baik. Nah, di situ. Yang terakhir, sebagai tanda orang itu bahwa melakukan puasanya diterima oleh Allah, ini orang itu setelah berpuasa mendapatkan kehidupan yang baik. Nah, ini manfaat, bahkan suatu ciri bahwa puasa orang itu diterima oleh Allah. Bagaimana, apa dasarnya? Kita ingat surat An-Nahl ayat 97 Allah bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi'ahsani ma kanu ya'malun. Ini sebagai dasar bahwa orang yang melakukan puasa yang diterima oleh Allah pasti ke belakangnya kehidupannya akan bertambah baik. Allah bersabda gini, barang siapa yang melakukan kebaikan dari seorang laki-laki ataupun perempuan dan orang ini beriman kepada Allah, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi'ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan memberikan pahala dengan pahala yang lebih besar dari apa yang dia lakukan. Nah, ini oleh karena itu sebagai tanda bahwa puasa diterima. Yang ketiga, bahwa amal orang ini ke belakang hari akan lebih baik dan lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa rahimakumullah. Dawuh-dawuh dari beliau Kiai Saiful Anam seperti itu. Jadi memang diterima dan tidaknya puasa kita adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian ada beberapa tanda tadi, diantaranya adalah kalau puasanya diterima, orang itu akan mempunyai perilaku di belakang hari akan lebih baik, akan lebih menjadi orang yang soleh. Dan kalau diantaranya lagi juga, kalau puasanya diterima akan suka melakukan puasa-puasa sunnah di bulan-bulan yang terdapat kesunahan-kesunahan berpuasa. Dan mudah-mudahan kita semua setelah digodok di madrasah Ramadan ini nanti akan mempunyai perilaku yang soleh di belakang hari. Termasuk saya yang berbicara, mudah-mudahan juga demikian. Saling kita doakan para pemirsa sekalian. Dan para pemirsa yang budiman, di hadapan kami ini ada display AKNU. Nah, AKNU ini adalah salah satu yang mensupport dari kegiatan ngaji online MBC NU Turen melalui NU Turen Official. Jadi AKNU, monggo, karena ini juga mendukung kegiatan seperti ini, maka ini kita sama-sama dukung. Monggo yang punya kepentingan, punya hajat bisa memanfaatkan AKNU. Insya Allah rasanya cukup segar, higienis, apalagi kita punya slogan Wong NU ngombene AKNU. Ini. Yang kedua juga MBC NU Turen Official dalam ngaji online ini didukung juga oleh Lazisnu. Oleh karenanya kami mengingatkan kepada Nahdi-Nahdiyat untuk terus giat dan tidak bosan-bosannya mensukseskan kegiatan koinisasi. Nah, karena itu semua juga ada manfaatnya, besar manfaatnya untuk kita semua. Kiranya perlu ditutup dengan doa agar ilmu yang beliau sampaikan ini lebih barokah kepada kita bersama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Amin. wa amalan mutaqabbala wa amalan soliha, Amin. rizqan halala khairan katsira, syarran ba'ida bi rahmatika ya rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana, siyamana, qiyamana, ruku'ana, sujudana, tasbihana wa tadarrulat biha wujuhana ya ilahana wa ya khairana sila bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuku pecel nang warungi waktuna. NU official bertambah barokah. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.